Oke ya, kita lanjutkan. Ini yang bertanya Pak Andi sudah masuk lagi. Jadi intinya, jadi pertama karena masalah sumber daya, tapi bisa disiasati dengan WFH. Tapi WFH ini kan tidak semua perusahaan bisa bekerja dari rumah. Contohnya untuk pabrik, nah, mungkin kan mesinnya dibawa pulang, kan? Ya, ada penjadwalan, kemudian akhirnya supaya Ya, di rolling Pak ya, di rolling. tidak terlalu ribet di sana ya. Nah, otomatis nanti akan terjadi yang namanya penurunan kapasitas produksi. Ya. Sebenarnya bukan kapasitas pabriknya, itu produksinya yang menurun karena pengurangan tenaga kerja otomatis semua kerjanya itu. Tapi itu kemudian mungkin yang memperparah lagi adalah karena adanya pengurangan permintaan juga sebetulnya. Karena masyarakat itu banyak yang tinggal di rumah sehingga semua kebutuhan yang sifatnya non fisik non fisiologis ya, bukan kebutuhan pokok ya, itu biasanya ditahan, paling-paling kebutuhan makan minum dan sebagainya saja yang kebutuhan pokok untuk masa-masa COVID, sehingga semua hampir kecuali kebutuhan tentang kesehatan menurun. Nah, itulah yang kita sebut sebagai dampak lingkungan, itu kemudian mengakibatkan secara langsung penurunan permintaan, sehingga perusahaan karena yang memenuhi permintaan itu lalu menjadi berkurang juga pendapatannya otomatis. Itu yang menyebabkan kemudian kebangkrutan atau penurunan banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya nggak tahan pada waktu itu. Ada yang bangkrut, ada yang kolaps sementara mungkin. Nah, tapi sebetulnya eh, perusahaan-perusahaan itu sebetulnya secara alamiah dari waktu ke waktu, yang kalau yang sudah pengalaman memang nggak terlalu masalah karena akan terus menghadapi masalah seperti itu dari periode ke periode. Tahun 2010 ya, 2010 itu ada krisis, tahun 1998 juga ada krisis yang mirip-mirip fatal gitu ya. Tapi selalu ada perusahaan yang bangkrut, ada juga perusahaan yang malah justru bangkit gitu ya. Pada intinya seperti itu. Oleh karena itulah maka strategi perusahaan itu pada intinya kita harus bersiap-siap. Kita dalam bahasa manajemen itu harus sensitif terhadap masalah-masalah yang bisa datang mendadak begitu dan akibatnya besar, seperti COVID itu contohnya, krisis moneter itu juga. Nah, maka perusahaan harus memiliki strategi, sense of crisisnya itu harus tinggi sehingga mempersiapkan diri, sehingga kalau jadi seperti itu apa yang harus dilakukan ya, seperti itu. Nah, sekarang ini sama dengan kondisi sekarang ini juga tahun 2025 ini juga sebenarnya belum selesai apa namanya, dampak krisis itu. Jadi dampak krisis itu bukan hanya terjadi pada waktu krisis tapi juga setelahnya. Biasanya itu ya sekitar 3 sampai 5 tahun itu ya. Itu krisis itu minimal tuh baru bisa diatasi. Nah, sekarang bagaimana Saudara kita membuat strategi perusahaan itu harus selalu tahan mengalami masalah di antara itu, bukan hanya setahun, kadang-kadang yang sifatnya krisis ya. Kalau masalah-masalah biasa paling sebulan 2 bulan, kalau nggak sampai setahun bisa dipulihkan lah gitu ya. Jadi kalau krisis itu kan mendalam biasanya masalah. Nah, hanya perusahaan-perusahaan yang siap itu yang bisa. Bukan hanya perusahaannya, kita juga sama sebagai keluarga pribadi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan masalah-masalah yang besar, nggak antisipasi dari awal, susah. Pasti akan kena dampak yang berat. Semuanya sebenarnya kena dampak, hanya orang bisa bangkit lagi atau tidak itu ya soalnya. Karena yang bangkit lagi itu karena mempersiapkan diri gitu kan. Jadi kalau kita lagi senang ya jangan berlebihan senang-senang ya, waspadalah satu saat akan kita mengalami persoalan yang seperti itu. Hanya orang yang berpikir seperti itu dan dia kemudian bisa mencadangkan sesuatu untuk
apabila terjadi kondisi-kondisi krisis. Nah, kalau kita mengangkat pemimpin, harus yang memiliki sense of crisis yang tinggi gitu. Nah, jangankan yang berkaitan dengan seluruh ekonomi yang ambruk bareng-bareng. Ya, masalah-masalah umumnya terjadi kecelakaan di perusahaan aja gitu. Hanya perusahaan terbakar gitu kan. Lalu asal satu pabrik itu habis. Wah, itu. Dan itu sering terjadi malah seperti itu. Ya. Makanya ada namanya manajemen risiko yang diajarkan kepada kita untuk khusus untuk perusahaan ya, bukan untuk negara ini ya, khusus untuk perusahaan. Bagaimana kita mengatasi peristiwa-peristiwa yang susah kita perkirakan gitu, ya, kapan terjadinya dan penyebabnya apa. Nah, itu ada namanya manajemen risiko. Nah, risiko itu suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang yang merugikan kita, tapi kita nggak tahu kapan dan tidak tahu apa penyebabnya secara pasti. Gitu. Nah, kita diajarkan tuh dalam manajemen risiko bagaimana mengelola itu. Nah, intinya kalau kita tidak bisa menangani sendiri, kita harus bekerjasama dengan pihak lain. Contohnya masalah kebakaran tadi ya. Kalau kebakaran itu membakar semua pabrik habis gitu fasilitasnya, kerugiannya kan sangat besar. Mungkin kita tahu akan ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa mau menghadapinya juga nggak bisa. Karena kondisi keuangan kita juga nggak memungkinkan kan. Makanya kita minta tolong orang lain, contohnya dengan melalui asuransi. Ya. Nah, jadi asuransi lah yang akan menanggung sebagian besar dari kerugian, saja tidak 100%. Sehingga nanti kita bisa bangkit lagi dengan adanya asuransi itu. Ya, seperti saudara punya mobil lah, kalau ada asuransi kehilangan mobil, begitu mobilnya hilang kan paling tidak 75% harga mobil dibayar. Nah, masih bisa beli mobil baru lagi, walaupun mungkin tidak 100% gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita mampu melakukannya sendiri, ya silahkan. Bagaimana saudara bisa berjaga-jaga supaya nanti kalau perusahaan mengalami krisis seperti itu, bakaran seperti itu, kita masih bisa kembali lagi. Nah, itu namanya juga bisa, itu namanya melakukan sendiri, jadi risiko itu dikelola sendiri gitu ya, kan dikelola bersama orang lain. Pada intinya seperti itu. Nah, pilihan itu nanti akan dijelaskan dalam manajemen risiko. Bagi bisnis itu intinya kan biaya dan keuntungan. Kalau dari segi biaya itu kemudian lebih rendah kalau kita kelola sendiri, ya lebih baik kita kelola sendiri. Tapi kalau secara dari sisi biaya bisa kita tidak bisa kita lebih mahal kalau kita kelola sendiri, bisa saja kita kasih ke orang lain. Ya kalau asuransi tadi kan orang lain contohnya. Asuransi itu satu contoh saja ya. Ini ada banyak cara untuk mendiversifikasikan risiko gitu ya, menyebarkan risiko gitu, kepada pihak-pihak lain. Jangan ditanggung sendiri ya. Nah, jadi itu seperti itu nanti solusi uh, umumnya ya, solusi. Kalau detailnya ya selalu berkaitan dengan sebabnya apa. Tapi kalau tadi yang dijadikan masalah itu adalah krisis yang berhubungan dengan COVID ya. Karena COVID itu sebetulnya kan menyerang daya tubuh manusia dan manusia itu akhirnya nggak bisa produktif melakukan pekerjaan ya kalau dari sisi manajemen produksi ini ya karena punya dengan SDM makanya kalau perusahaan yang kebanyakan SDM pasti kolaps atau paling tidak kerugiannya besar. Tapi kalau perusahaan yang sudah menggunakan sistem IT, robotik, tenaga kerja nggak terlalu banyak berpengaruh gitu. Jadi yang usaha-usaha padat modal itu nggak terlalu banyak berpengaruh kemarin. Ya berpengaruhnya itu adalah di permintaannya, gitu. Di permintaannya itu. Kalau dia bergerak di bidang kepentingan-kepentingan yang tersier atau sekunder, mungkin
berpengaruh dari segi permintaan. Tapi secara produksi sih ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Nah, hanya ini bagian pemasaran nanti yang jadi repot kalau kemudian permintaannya turun, tapi produksinya tetap gitu ya. Di bagian pemasaran bagaimana caranya bersaing dengan perusahaan-perusahaan ini. Ya. Di satu sisi, satu sisi juga perusahaan-perusahaan seperti farmasi justru tantangan baru dengan adanya COVID kemarin itu bagaimana kita mempercepatkan obat-obat yang kemudian bisa membantu para penderita COVID. Maka kalau kita lihat perusahaan-perusahaan farmasi justru omset penjualannya yang tanggap bisa meraih keuntungan yang besar gitu ya, malah semakin jaya gitu. Nah, satu sisi perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan apalagi rumah sakit ya, ya rumah sakit swasta, rumah sakit yang baru perusahaan-perusahaan itu ya satu sisi itu namanya bencana membawa nikmat gitu ya, bencana membawa berkah. Makanya ya mau yusra dalam bahasa agama ya, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan itu begitu ya, karena menciptakannya seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi cara mengatasinya pada intinya kesimpulannya adalah bahwa kita harus selalu waspada terhadap krisis, sense of krisis gitu ya. Kapanpun dunia ini seringkali secara mendadak menghadapi masalah dan masalah yang berkaitan dengan apa namanya eh, kepentingan orang banyak. Kalau dalam dalam bahasa bahasa risiko itu katastrofis ya, yang akibatnya itu menjadi wabah mana menimpa banyak orang. Nah, hati-hati nanti dalam manajemen risiko seringkali perusahaan-perusahaan asuransi itu biasanya menghindari untuk menanggung risiko yang katastrofis yang akibatnya meluas kemana-mana seperti bencana, contohnya bencana tsunami, bencana gunung berapi, itu nggak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung risikonya. Banjir pun itu nanti ada batasan-batasan. Tidak semua banjir itu kemudian bisa dijadikan eh, sarana untuk saudara mengklaim asuransi. Nah, makanya harus hati-hati itu, makanya ketika melakukan perjanjian itu yang jelas. Nah, nanti lebih detail lagi, saudara akan dibahas di manajemen risiko bahkan pada mata kuliah yang membahas masalah itu. Oke, saya kira itu. Masih ada waktu ini periode kedua ini, kalau ada pertanyaan lain silahkan. Atau dari Pak Andi sendiri mungkin yang masih ada komentar. Cukup Pak, makasih Pak. Yang lain ada? Oke ya, kalau tidak ada, ini mumpung nanggung nih ya, supaya sampai berakhir, saya akan lanjutkan ini ke materi berikutnya aja, karena sebenarnya kita punya utang materi itu satu lagi, pertemuan yang kemarin ya. Pertemuan yang kemarin ini, saya juga belum ngirim video, jadi sekaligus ini nanti yang video yang ini untuk kepentingan pertemuan kita yang 7 ya, ke-8 ya. Ya, ke-8 Pak ini Pak. Itu kan fisik ya, video yang fisik. Oh iya, makanya ke-6 atau ke-7 karena kita saya memang hari Selasa yang 2 minggu yang lalu itu memang izin nggak masuk. Oke ya, nggak apa-apa. Oke. Kita akan coba membahas materi yang berikutnya dalam waktu 30 menit ini.
Nah, kalau kemarin kalau waktu kita kuliah fisik itu kita bahas ini ya pemeliharaan apa namanya pemeliharaan ya, belum ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke pemeliharaan sekarang ya. Jadi pemeliharaan fasilitas itu terkait nanti dengan pendekatan yang kita ambil ya, yang terpenting itu adalah pendekatan dalam pemeliharaannya itu. Pemeliharaan itu apa ya? Maintenance atau pemeliharaan itu ya mau mempertahankan sesuatu supaya berfungsi sebagaimana mestinya, itu ya. Itu adalah pemeliharaan. Kalau kita punya pabrik, kita punya perusahaan, semua kita punya fasilitas supaya fasilitasnya itu tetap berjalan dengan baik sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sama dengan layout tadi ya. Tujuannya semuanya itu efektif efisien karena semua manajemen itu tujuan utamanya adalah efektif dan efisien ya. Tujuan tercapai dengan biaya semurah-murahnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Paling mudahnya dilihatnya begitu. Jadi, supaya bisa tetap berjalan efektif dan efisien, maka kita harus melakukan pemeliharaan. Nah, kita tahulah semua fasilitas yang ada itu kemampuannya itu tidak akan selalu bertahan terus-menerus. Ya, pasti ada waktunya mengalami masalah, menurun fungsinya, bahkan sampai tidak berfungsi gitu kan. Apa sih akibat dari penurunan kemampuan atau tidak berfungsinya fasilitas produksi? Ya, yang paling parah adalah produksi berhenti gitu. Ya, kalau produksi berhenti, apa yang terjadi? Pertama, saudara karyawan tetap kita bayar kan, walaupun tidak kerja karena bukan kesalahan karyawan ya, kesalahan perusahaan. Tapi mereka kan nggak kerja. Itu dalam bahasa manajemen itu kita kehilangan peluang untuk mendapatkan manfaat atau opportunity profitnya itu kita mengalami masalah ya. Jadi peluang untuk mendapatkan profit itu kita jadi hilang gara-gara itu. Walaupun kita nggak kelihatannya nggak ada tambahan biaya sebenarnya. Tapi kita kehilangan manfaat dari karyawan kita yang kita bayar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua juga mesin itu lalu mungkin gara-gara rusak satu mesin, mesin yang lain nggak bisa digunakan karena saling ketergantungan. Hasil dari mesin yang rusak itu akan kita gunakan untuk masukkan dari mesin yang berikutnya. Nah, karena mesin satunya rusak, berarti kan mesin berikutnya nggak jalan. Berikutan kan kena dampak. Akhirnya fasilitas mesin nggak bisa berjalan. Ingat mesin itu ada jam kerjanya, ada waktu operasionalnya. Dari segi bisnis tetap harus dihitung. Ya. Kalau bisnis itu, sebenarnya kita beli mobil, mobil itu harusnya kan dipakai terus supaya produksi. Kalau nggak dipakai itu berarti idle capacity namanya, menganggur. Menganggur artinya nggak menghasilkan duit gitu. Itu kalau dalam bisnis nggak boleh gitu, jadi seperti itu. Ya, nggak boleh. Kalau itu sebagai modal, kan modal itu tujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang lain, harus selalu menghasilkan sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah makanya kalau sudah lihat perusahaan-perusahaan yang baik itu ketika membutuhkan fasilitas seperti mobil itu ya nggak selalu dia beli sendiri, dia cukup sewa aja. Karena kalau beli sendiri itu banyak nanti pernik-perniknya itu. Dia harus menyediakan sopir, dia harus menyediakan fasilitas perbaikan dan sebagainya banyak ya.
Maka lebih praktis ya kalau butuh sewa gitu ya. Sudah untuk kepentingan pribadi ya karena ada faktor gengsi, faktor macam-macam nanti ya itu urusan lain ya. Nah, ini seperti itu. Yang lebih parah lagi kalau terjadi kerusakan pada fasilitas industri yang kemudian berhenti produksi itu adalah permintaan terhadap konsumen tidak bisa terpenuhi. Nah, ini yang paling repot. Karena apa? Saudara nanti akan terancam kehilangan pelanggan atau konsumen. Karena konsumen itu kalau udah butuh barang, lalu datang ke saudara nggak ada, dia pasti akan mencari ke tempat yang lain. Kalau di tempat lain dia mendapatkan harga yang baik, pelayanan yang lebih baik, dan sebagainya, maka ada kemungkinan pelanggan itu nggak balik, akan terus tetap pindah di situ, di tempat yang lain tadi. Maka kita terancam kehilangan pelanggan. Jadi semuanya ini harus dihitung dalam bisnis ini ya. Sehingga jangan sampai kita nanti kejadian seperti itu. Maka fasilitas industri itu jangan sampai kemudian mengalami masalah. Ya, apalagi dalam dunia yang bersaing itu ini luar biasa kan. Ya, nah, jangan kita menggunakan apa ya sikap hidup atau mutu hidup orang Indonesia yang males gitu ya. Kadang-kadang itu menyepelekan masalah pemeliharaan. Ya, rusak mah urusan nanti gitu ya. Ya pada waktu nanti rusak ya baru dilakukan tindakan gitu ya. Itu tidak selalu betul hal yang seperti itu. Ya. Karena tadi itu seperti itu kan nggak kalau ngomongnya terjadi kecuali kalau saudara itu untuk urusan pribadi ya rugi. Saudara rusak mogok di tengah jalan mobil ya urusan saudara lah. Lambat kerja urusan saudara sendiri dan sebagainya. Tapi kalau urusan bisnis ya itu menyangkut banyak pihak. Ya. Makanya nggak boleh kemudian kita, apalagi kalau saudara berkaitan dengan orang-orang yang memang sudah disiplin, masyarakat Jepang namanya, yang sangat disiplin dengan waktu, terlambat aja itu dianggap gagal. Kalau terlambat pertemuan pasti ditinggal oleh mereka. Makanya terlambat penyerahan barang dianggap saudara bukan prestasi, sehingga nanti malah dikenakan sanksi kalau saudara pengen hubungan terus dengan mereka. Kalau nggak mau dikenakan sanksi ya dia akan putus hubungan gitu. Nah, jadi seperti ini jangan menyepelekan nanti kalau sama orang Indonesia mungkin kadang-kadang suka kita tuh suka toleran ya terhadap kesalahan-kesalahan yang seperti itu yang kan dianggap kecil. Ingkar janji itu dianggap kecil. Terus sebetulnya nah, itu masalah pokok dari kehidupan kita yang kemudian tidak produktif itu ya ingkar janji itu. Kalau dalam bahasa agama ingkar janji itu kan masuk dalam kategori orang munafik gitu ya. Salah satu. Walaupun mungkin yang lain-lain saudara tidak melakukan, tapi kalau sudah kena itu ya, sudah mendekati lah kira-kira begitu ya. Jadi intinya apapun yang terjadi, ya, jangan sampai fasilitas produksi itu mengalami masalah. Makanya upayanya adalah melakukan pemeliharaan. Kalau bisa pemeliharaan itu diupayakan secara preventif, ini pencegahan yang pertama. Yang pertama itu. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati dalam bahasa kesehatan begitu ya. Mencegah kerusakan fasilitas pabrik itu lebih baik daripada memperbaiki kerusakan. Karena kalau udah rusak kan harus berhenti. Kecuali ya nanti saudara sudah mempersiapkan ada administrasi. Boleh saudara nanti kalau rusak gampang kan ada gantinya, ada atau ada spare part-nya ya. Tapi kan kalau spare part itu dalam bentuk komponen berarti kan harus ada nyopot komponen yang rusak, ganti. Nah, itu kan membutuhkan waktu juga. Atau mungkin sudah punya cadangan mesin yang sama, ya. Tinggal mengalihkan aja gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kan saudara butuh
modal yang tambahan untuk menyediakan fasilitas lebih tadi, untuk cadangan. Nah, gitu. Nah, itu harus dihitung. Apakah menyediakan fasilitas cadangan untuk menggunakan kebijakan atau pendekatan kuratif itu dibandingkan dengan menggunakan pendekatan preventif itu. Mana yang lebih murah biayanya? Karena prinsipnya pendekatan preventif kuratif itu boleh saja saya ambil dalam bisnis itu hitung-hitungannya tetap berdasarkan hitungan bisnis, yaitu biaya dan keuntungan. Atau bahkan kombinasi dari kedua itu. Kombinasi dari kedua. Jadi bukan ini namanya pendekatan semuanya boleh dipilih ya. Ya, boleh dipilih mana yang sudah dilakukan gitu ya. Tapi yang penting tadi disesuaikan dengan situasi kondisi sehingga sedemikian rupa biayanya mana yang paling murah ya. Nah, penghitungan biaya tadi yang kita sebutkan termasuk yang saya jelaskan tadi, biaya akibat pengangguran fasilitas dan SDM, biaya akibat karena permintaan yang tidak terpenuhi, dan yang lain-lain, ada kemungkinan yang lain tadi. Nah, itu harus dihitung semuanya. Nah, tapi secara umum, kebanyakan orang berpendapat bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada perbaikan. Ya. Tapi sekali lagi ya, bisnis ini nggak kenal istilah umum, karena setiap bisnis itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, ini penjelasan kita sudah berikan, nanti sudah dijelaskan untuk dia. Nah, ini sebenarnya perhatikan tujuan utama. Intinya, ya, tujuan utama dari pemeliharaan itu adalah hanya ada dua ini. Pertama, mengurangi frekuensi kerusakan. Frekuensi kerusakan. Mengurangi frekuensi kerusakan. Nah, kalau sudah mengurangi frekuensi kerusakan, tujuannya itu kerusakan jangan sampai terjadi, atau jangan terlalu sering, maka saudara harus menggunakan pendekatan preventif dibandingkan yang kuratif, sehingga supaya tidak terjadi kerusakan. Kenapa tadi mungkin kalau terjadi kerusakan akibatnya kemana-mana tadi ya. Yang kedua itu mengurangi akibat dari kerusakan itu. Nah, di kerusakan itu kan ada akibatnya tuh ya. Nah, kalau akibat dari kerusakan itu bisa dikurangi, maka mungkin kerusakan itu tidak terlalu fatal akibatnya gitu. Sehingga sudah bisa menggunakan pendekatan kuratif. Ya. Seperti itu intinya ya. Tapi pada prinsipnya kami kalau terjadi kerusakan itu selalu menambah akibatnya. Ini kan selalu yang berturut-turut. Tapi kalau akibatnya itu bisa dia kurangi, walaupun terjadi kerusakan, maka sudah juga akan mengurangi akibatnya itu. Maka kalau bisa dua-duanya itu dilakukan. Ya, jangan kalau frekuensinya dikurangi kerusakannya. Karena kalau zero itu susah ya, walaupun sekarang ada pendekatan Six Sigma yang menggunakan apa namanya pengendalian pengendalian itu sudah sampai pada zero atau mendekati zero ya, limit zero ya. Tapi itu nggak mungkin sampai zero beneran gitu ya. Mana ada. Karena kita tuh manusia yang memang tidak pernah luput dari lupa dan salah ya. Maka pemeliharaan ini adalah bagian dari antisipasi karena itu ya. Makanya selalu diupayakan. Makanya dilakukanlah pemeliharaan. Nah, ini upaya-upayanya sekaligus untuk bagaimana kalau terjadi kerusakan, maka supaya akibatnya tidak
semakin parah ya segera dilakukan perbaikan. Ini kadang-kadang kita pun sering kali menunda-nunda perbaikan itu. Sudah tahu kita mobil kita rusak, lalu dibiarkan. Akhirnya nanti rusaknya kemana-mana, gitu ya. Akan semakin parah. Ya. Nah, kemudian kalau di fasilitas pabrik jangan lupa tuh. Kadang-kadang kita tidak memperbaiki itu karena susah untuk memperbaikinya. Karena fasilitasnya memang ada di dalam tempat yang susah. Sehingga perlu waktu yang tepat untuk itu. Nah, itu ya. Makanya ketika layout usaha tadi diperhatikan ini bahwa pemeliharaan itu menjadi bagian dari yang tidak boleh ditinggalkan untuk dipertimbangkan pada waktu membuat layout. Sehingga kalau kita menetapkan lokasi pabrik itu harus mudah untuk dilakukan perbaikan atau pemeliharaan, ya. Itu salah satunya yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian penyediaan keluaran alternatif selama waktu reparasi, ya. Apa? Kalau ini perusahaan ini lagi diperbaiki, terus solusinya bagaimana nanti? Supaya tidak akibat-akibat dari kerusakan itu tidak semakin besar. Ya, seperti tadi itu apakah saudara nanti menggunakan jam lembur yang itu menggantikan kerusakan itu atau menggunakan eh, sub, sub proyek ya, ya, outsourcing gitu ya dan sebagainya tuh. Atau tadi ya dengan menyiapkan cadangan-cadangannya, persediaan inventory persediaannya. Itu nanti kita bicara di khusus untuk dipersiap. Nah, untuk yang ini yang prevensi kerusakan ini ya mau nggak mau kalau supaya nggak rusak ya pemeliharaan preventif dicegah supaya nggak rusak gitu ya. Ya, secara berkala harus diperiksa, dicek. Kalau ada tanda-tanda nanti akan ada malfunction atau perubahan fungsi atau kerusakan, segera diperbaiki, jangan nunggu rusak. Kemudian simplifikasi operasi di setiap operasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu disederhanakan. Ya. Lalu dilakukan penggantian awal, jangan sampai mesin itu usianya terlalu tua. Kan setiap mesin, setiap fasilitas itu ada umurnya ya. Jangan sampai umur maksimal, di sebelum umur maksimal, namanya kalau mesin itu umurnya 50 tahun, apa sih? Maka jangan sampai setelah 50 tahun baru diganti gitu. Contohnya ya diganti pada usia 45 tahun gitu. Seperti itu contohnya. Terus kemudian komponen-komponen juga ini realitasnya keandalannya itu harus diperencanakan dengan baik. Pemilihan komponen dan sebagainya itu kan sering terjadi. Kadang-kadang kita menyepelekan asal aja komponen itu diganti dengan yang abal-abal gitu ya, atau yang KW gitu kan, atau yang bekas gitu. Hati itu. Itu akan menyebabkan kerusakan yang semakin sering karena umurnya tidak lama biasanya atau tidak standar sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Jangan lupa operatornya yang menggunakan fasilitas itu dididik dengan baik, kemudian dipastikan dia mengikuti SOP, jangan sampai dia menyimpang. Karena penyimpangan itu terhadap penggunaan fasilitas itu bisa menyebabkan kerusakan. Ya, itulah. Nah, yang terakhir ini pelaksanaannya. Siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan? Nah, sebetulnya pemeliharaan itu tidak harus kita sendiri, bisa juga kita bisa serahkan kepada orang lain. Ya. Mana yang paling kita pilih selalu kalau bisnis hitungannya tetap biaya tadi. Kalau biaya pemeliharaan atau itu lebih murah dilaksanakan sendiri, laksanakan sendiri. Kalau serahkan ke orang lain, serahkan ke orang lain. Kan? Yang kedua, metode yang digunakan preventif atau kuratif tadi pendekatannya ya itu penting ditetapkan. Karena dua-duanya bisa dipilih dengan berbagai macam yang telah kita pertimbangkan tadi. Yang terakhir itu dipusatkan, sentralisasi atau desentralisasi. Ini biasanya ini terkait yang tiga ini apabila perusahaan memiliki usaha yang
besar. Konglomerat ada di mana-mana usahanya, banyak perusahaan, banyak pabrik, banyak cabang gitu ya. Nah, pemeliharaan itu bisa juga dipusatkan di pusat, hanya satu bagian di pusat, lalu nanti dikirim orang melakukan tugasnya ke masing-masing wilayah gitu untuk melakukan apa namanya pemeliharaan secara rutin. Bisa juga itu dilaksanakan sendiri oleh cabang-cabang itu. Nah, nanti mana yang paling simple, sederhana, dan yang mana yang paling murah biayanya itu dipilih. Selalu ke arahnya ke sana ya. Oke, jadi itu kuliah kita hari ini. Jadi, kita juga sudah hampir habis, tinggal waktu 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan, yang singkat aja. Saya nggak nambah waktu lagi. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Jangan lupa ya, tugas-tugas seperti nanti tetap dikirimkan. Walaupun terlambat, tapi tetap nanti sampai ujian akhir itu, saudara harus lengkapi ya tugas-tugas yang harus dikirim ke apa itu sesuai dengan apa ya. Ya, Pak. Ini anjir alote.